Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang topik yang kedua. Seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat. Saya semangat, kamu harus lebih semangat. Oke, yang kita bahas kali ini adalah tentang topik yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Di dalam sistem koordinat, ada yang menyebut bidang koordinat, ada yang menyebut bidang kartesius. Sebelumnya kamu sudah mempelajarinya di kelas 6 SD. Nah, di sini sama, tapi lebih dikembangkan lagi. Nah, sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan letak dari sebuah titik atau objek geometri. Nah, di dalam sistem koordinat kartesius terdapat dua sumbu, yaitu yang pertama sumbu horizontal atau biasanya sumbunya mendatar yang disebut absis, itu adalah sumbu X. Kemudian yang kedua sumbu vertikal, sumbu tegak atau ordinat yang disebut dengan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Yang pertama adalah sumbu mendatar yang disebut dengan sumbu X. Kemudian yang kedua adalah sumbu yang tegak, sumbu yang vertikal yang disebut dengan sumbu Y. Di antara sumbu X dan sumbu Y, dia berpotongan tegak lurus di satu titik. Nah, di tengah-tengahnya sini. Ya, yang disebut dengan titik pusat koordinat 0,0. Ya. Jadi, ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Keduanya berpotongan tegak lurus di titik pusat 0,0. Lah, dari sini nanti kalian akan bisa mendapatkan, karena perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu membagi daerah menjadi 4. Yang pertama disebut dengan kuadran 1. Kemudian ada kuadran 2. Yang ketiga kuadran 3. Dan yang terakhir kuadran 4. Lah, dari sini nanti kalian akan bisa menentukan titik itu berapa koordinatnya, terletak di kuadran mana. Jadi dasar ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari situ nanti dari yang ada itu kalian memberi angka. Sumbu X ke kanan bernilai positif, sumbu X ke kiri bernilai negatif, sumbu Y ke atas bernilai positif, dan sumbu Y ke bawah bernilai negatif. Kita lihat titik A. Berapa koordinat titik A? Jadi titik A itu kita tarik garis ke bawah sampai memotong sumbu X, ternyata di angka 7. Kemudian kembali lagi ke titik itu tadi, kita tarik garis ke kiri sampai memotong sumbu Y, memotong di titik 4. Sehingga koordinat titik A adalah 7,4. Dan titik A ternyata terletak di kuadran 1. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Titik B. Tarik garis ke bawah sampai memotong sumbu
X di titik negatif 7, kemudian tarik garis ke samping kanan ke kanan sampai memotong sumbu Y di angka 4. Sehingga koordinat titik B adalah negatif 7,4. Lah titik B terletak pada kuadran 2. Sama yang C juga. Berapa koordinat titik C? Tarik garis ke atas sampai memotong sumbu X di angka negatif 7 dan tarik garis ke kanan sampai memotong sumbu Y di angka negatif 4. Sehingga koordinat titik C negatif 7, negatif 4. Dan titik C terletak pada kuadran 3. Yang D sama. Tarik garis ke atas sampai memotong sumbu X di angka berapa anak? 7. Ke kiri sampai memotong sumbu Y di angka negatif 4. Sehingga koordinat titik D 7, negatif 4 dan D terletak pada kuadran ke-4. Nah sekarang bagaimana dengan titik P? Nah kita lihat titik P yang ada tanda merahnya itu. Ya, ini titik P. Ke bawah lurus dengan angka berapa anak-anak? Oh, negatif 5. Berarti di sini negatif 5. Diberi kurung ya, ini untuk P. Kemudian ke samping kanan lurus angka berapa? 3. Maka koordinat titik P adalah negatif 5,3. Bagaimana dengan yang Q? Nah, maka koordinat titik Q, kita tarik ke atas, lurusnya angka berapa ini? 3. Nih 3. 3, ke sampingnya lurusnya berapa itu? Negatif 5. Maka koordinat titik Q adalah 3, negatif 5. Nah sekarang kalau ditanyakan P pada kuadran berapa? Q pada kuadran berapa? Berapa coba anak-anak? Oke, P pada kuadran 2 dan Q pada kuadran ke-4. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita menentukan koordinat dan menentukan kuadran, sekarang kita menentukan jarak. Titik A berada pada kuadran 1. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kita lihat. Mohon maaf. Nih. 4 satuan terhadap sumbu X. Dan ini 7 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Bagaimana dengan B? Sama. Titik B terletak pada kuadran 2. Dia berjarak dari sumbu X, berarti ke sumbu X-nya ini 4 satuan, ke sumbu Y-nya adalah 7 satuan. Sehingga titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Nah, dari gambar yang tadi, coba sih kalian mencoba berapa jarak titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan berapa jarak titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika jawaban kalian sudah sama dengan jawaban yang ada ini, berarti kalian sudah bisa memahami. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi hari ini tadi kita belajar menentukan koordinat suatu titik, menentukan letak kuadran, dan menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.